Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irma Sanela. Di video kali ini saya akan membahas tentang function dan storage procedure. Baiklah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Storage procedure atau SP dan function merupakan suatu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang. Prosedur, function, dan trigger memiliki sintak yang sama, yaitu PLSQL, dan bisa mempunyai beberapa parameter input. Prosedur merupakan program yang jika dijalankan tidak menghasilkan return value, sedangkan function ada. Function header untuk suatu function, contohnya prosedur, memiliki dua perbedaan, yaitu mode parameter seharusnya hanya ada pada mode in, closure return digunakan sebagai ganti mode out. Untuk function exception itu biasanya terdapat if, case, else, for maupun while. Namun di sini saya akan memilih salah satu, yaitu yang if. Baiklah, kita akan lanjutkan pada Visual Code. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah masuk pada Visual Code-nya. Jadi di sini saya sudah menyimpankan file yang bernama function.sql. Jadi di sini saya akan membahas tentang storage function dulu. Jadi di sini kita buat create function. Kemudian di sini bebas mau buat namanya apa. Di sini saya mau buat penggalangan dana. Kemudian buka kurung, tutup kurung, di dalamnya P jenis. Kemudian number, koma, P jumlah, number. Kemudian di belakang tutup kurung kita buat return number is. Kemudian di bawahnya kita buat total number, misalkan 30. Kemudian di belakangnya titik koma, lalu di bawahnya itu kita buat begin. Kemudian di sini total titik 2 sama dengan, kemudian P jenis kali atau bintang P jumlah, kemudian titik koma. Di bawahnya kita buat return total titik koma, kemudian n titik koma, lalu ditutup dengan slash. Oke, kalau sudah kita save dengan cara Ctrl S. Sampai di sini tadi ada bulatan. Ketika di save dia sudah hilang bulatannya di sini. Selanjutnya kita masuk aja ke terminal, lalu neo terminal. Kemudian di sini kita masuk dulu ke directory file yang nantinya akan kita panggil, file function.sql ini. Jadi kita buat dulu cd titik slash, lalu nama direktorinya, lalu enter.
Kemudian di sini kita buat SQL plus. Setelah itu kita isikan nama usernya. Di sini terserah mau masukkan user apa. Itu saya masukkan user Irma Sanela dengan passwordnya. Oke, setelah connect, di sini kita akan meng-on-kan dengan cara set server output on. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil nama file kita function. Dia harus sesuai ya sama yang kita buat di sini. function.sql. Enter. Di sini function sudah created. Tadinya kita kan ingin membuat berulang-ulang seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi di sini kita gunakan select, kemudian nama yang ini tadi penggalangan dana. Kemudian di sini misalkan kita ingin menyumbang jenis barangnya itu misalnya ada 6. Kemudian misalnya jumlah barang itu ada 50.000 gitu harganya. 50.000. Kemudian kurung, lalu di sini from jual titik koma, lalu enter. Jadi di sini dia 300.000 karena dengan 6 barang 6 dikali 50.000 gitu jadinya 300.000. Sekarang kita coba menggunakan bguide. Jadi di sini kita buat bguide. Kemudian di bawahnya dbms. dbms underscore output dot put underscore line. Kemudian di sini penggalangan dana sesuai nama ini yang kita buat tadi. Penggalangan dana. Kemudian di sini buka kurung lagi. Misalnya tadi 6,50.000. Kemudian kita tutup kurung, lalu titik koma, kemudian di bawahnya kita buat n, titik koma, kemudian slash, lalu enter. Oke, di sini PL SQL procedure successfully. Jadi di sini 300.000. Sekarang kita coba dengan cara declare. Kemudian di bawahnya i total.
kemudian number, (30) tutup kurung titik koma, kemudian begin, kemudian P total, kemudian titik 2 sama dengan, di sini kita buat penggalangan dana, kemudian buka kurung 6,50.000, lalu tutup kurung titik koma, kemudian di bawahnya dbms underscore output dot put underscore line, kemudian buka kurung P underscore total, kemudian tutup kurung, lalu titik koma, kemudian N, kemudian slash, lalu enter. Oke, di sini PLSQL procedure sukses. Ini dia 300.000. Jadi tadi kita bisa menggunakan begin, declare, dan select. Kemudian sekarang kita buat file baru. Kita coba save dengan nama prosedur.sql. Oke, di sini udah tersave ya, namanya prosedur.sql. Kemudian di sini kita buat create prosedur, lalu di sini kita buat function dana, tadi kita buat namanya penggalangan dana ya, jadi function penggalangan dana, kemudian buka kurung, buka kurung tutup kurung, ini kita buat P jenis number, kemudian di belakangnya kita buat return name is, kemudian di bawahnya kita buat di sini penggalangan dana, lalu number, kemudian di sini 30, lalu default, kemudian begin. Jadi tadi kan di penjelasan yang di awal banyak menggunakan misalnya if dan sebagainya. Jadi di sini saya pilih yang if. Jadi if P jenis lebih kecil dari 50.000 misalnya. Kemudian slash, lalu kita save. Di sini tadi ada bulatan, ketika di save dia jadi hilang.
disconnect. Oke, ketika sudah disconnect, kita buat clear screen. Setelah kita clear screen, jadi di sini tadi hilang ya pengerjaan kita yang sebelumnya. Selanjutnya kita konekkan ke HR. Connect HR. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita on-kan lagi dengan cara set server output on. Kemudian di sini kita buat select table underscore name, kemudian from user underscore tables dan titik koma. Jadi tabel name-nya yaitu ada region, location, department, job, employees, job history, biaya, keuangan dan countries. Jadi di sini sudah berhasil, yaitu ada 9 row selected. Sekarang kita buat di sini select bintang from employees, kemudian titik koma lalu enter. Jadi di sini banyak ya, ada 107 row selected. Kemudian kita pilih desk employees. Jadi di sini double E ya, desk employees. Oke, di sini ada employee ID, first name, last name, ada banyak ya di sini. Kemudian kita lanjut. Untuk melihatnya kita buat select. Misalnya saya pilih employee ID, last name, kemudian salary, yang ini salary, from employees. Titik koma lalu enter. Jadi di sini muncul ya, ada 107 row selected dengan ID dan last name-nya ini, salary-nya ini. Jadi yang lebih kecil dari 50.000 ada banyak ya. Jadi ini adalah contoh dari function exception yang menggunakan if. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.